Halo Leo, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Dari Sumatera Utara, Padang Sedempuan, saya mendoakan kamu di sana beserta dengan orang yang kamu kasihi dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Leo, kali ini kita pick a card dulu ya. Mari mau ngajak kamu, ayo kita berandai-andai dulu. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia, ya, sosok seseorang yang saat ini sedang mengisi hari-harinya kamu, gitu ya. Entah ini dalam hubungan PDKT, pacaran, pernikahan, perselingkuhan, atau jenis hubungan apapun itu yang kamu maksudkan, gitu ya. Tapi nanti mari akan khususkan lebih kayak dari ranah sisi emosional, gitu ya. Oke, jadi melalui kartu tarot ini kita akan cari tahu bagaimana reaksinya dia, bagaimana aksinya dia berikutnya menyikapi keputusan kamu untuk memberikan jarak, bahkan menyudahi hubungan yang saat ini sedang kalian bangun, ya, yang sedang kamu upayain. Oke, nanti mari akan bikin 4 tumpukan kartu tarot beserta dengan orakelnya. Silahkan kamu pilih ya. Jikalah saat ini kamu sedang membangun kedekatan dengan beberapa orang sekaligus, boleh silahkan kamu pilih satu untuk seorang, gitu ya. Oke, 5 kartu tarot untuk setiap tumpukannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu mau skip, boleh skip ya. Kalau nggak sabar. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kartu orakelnya di sini. Ini pemberian dari Mbak Cantik Artika Sada. Beliau juga punya channel tarot namanya Tarot Indonesia Sada Bahiti. Boleh ya teman-teman jalan-jalan ke sana, mana tahu ada yang bisa mendapatkan informasi ya. Dan jangan-jangan resonate gitu kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, dan di sini mari pakai juga kartu yang mari bikin sendiri ya, untuk membantu memberikan kejelasan. Ini 2 aja kali ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, mari rapiin dulu biar meja tarot kita ini kelihatan rapi, nggak berantakan, biar enak kita lihatnya kan. Baik, silahkan dipilih. Ini mari akan langsung mulai dari sudut sebelah kirinya mari ya. Bagaimana jika kamu pergi meninggalkan dia? Oke, baik. Oke, iya, oke, iya. Adanya apa ya? Nanti itu berantakan itu, hatinya dia berantakan. Ku akan berhenti berharap, pikiranku gelisah membayangkan kau dengan yang lain, dicintai olehmu, ku merasa sempurna. Wah, keren, ya keren. Oke. Deliverance, trust. Oke. Nah, jadi ketika kamu pergi meninggalkan dia ini enggak yang
berpikiran jelek-jelek ke kamu. Dia tidak berpikiran yang buruk-buruk tentang kenapa kamu meninggalkan dia gitu ya. Saya rasa dia ini cukup bisalah dewasa untuk bisa mau memaklumi dan mengerti apa yang latar belakang sehingga kamu pergi ninggalin dia. Nah gitu ya. Dan jangan-jangan memang ternyata orang ini belumlah energi 100% untuk membangun sebuah hubungan dengan kamu. Nah gitu. Dia pun tahu ada keterbatasannya dia apabila hubungan kalian ini mau dibawa sebagai hubungan yang jangka panjang gitu. Jadi dia bisa juga ngoreksi dirinya dia. Oh iya, aku mungkin kurang mapan. Oh iya, mungkin ini karena pengaruh agama dan segala macam itu ya. Dan dia akan membenarkan keputusannya kamu. Iya, enggak apa-apa lah. Toh selama ini ketika aku menjalin hubungan dengan Leo, aku tahu bahwa dia tuh tulus sama aku. Dia sebenarnya sayang sama aku gitu. Sepanjang kami ngelewatin hari-hari gitu ya, hari-hari bersama, memang lebih banyak kok hal-hal positif yang bisa dia terima, yang bisa dia dapatkan dari hubungan kalian gitu. Dia melihat kamu tuh orangnya baik. Dia ngelihat kamu tuh orangnya pengertian gitu ya, sabar, dan dia ngelihat bahwa mungkin secara fisik kamu juga lebih unggul daripada dia gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa puas gitu loh, pernah mengenal kamu, pernah dekat sama kamu, pernah menjalin sebuah hubungan sampai sejauh ini dengan kamu. Dia ngerasa bahwa banyak hal-hal yang patut dia syukuri di situ gitu ya. Dan dia juga tidak bisa egois dalam hubungan kalian ini. Rasanya tidak akan adil dan bukanlah sebagai balasan yang setimpal atas apa yang kamu lakukan kepada dia apabila dia kemudian keberatan ketika kamu memutuskan untuk jalan tanpa dia gitu ya. Sebuah keegoisan apabila dia menahan langkahnya kamu gitu. Jadi dia tahu, wah ini pasti akan menjadi hal yang terbaik bagi kamu, bagi kalian, terutama bagi kamu, gitu ya. Jadi dia di sini tidak hanya akan selfish gitu. Dia nggak akan yang hanya, wah ini kepentingan gua nih, oh ini kebahagiaan gua ini. Terserah, lu mau sakit dengan gua, lu mau nungging dengan gua, terserah. Pokoknya gua tuh hanya akan mengambil kebermanfaatan dari diri lo gitu. Dia nggak yang kayak gitu. Mari lihat ya. Dia bukan yang seperti itu orangnya. Dia tahu bahwa ya ketika kamu sudah tidak lagi ada di sampingnya dia, menjadi pasangannya dia, pasti keadaan akan berubah lah 180 derajat gitu. Apalagi jika dia mengingat-ingat tentang bagaimana caranya kamu memperlakukan dia, mau di situ datang kecemburuan gitu ya. Wah, siapapun orang yang berikutnya kamu pilih menjadi pendamping kamu, itu pasti akan bersyukur sekali gitu loh. Kayak dapat sebuah anugerah besar apabila ada seseorang nanti yang kamu pilih menjadi pasangannya kamu. Nah gitu. Iya, memang cemburu di sini. Dan kadang-kadang kecemburuan itu cukup menyita energinya dia gitu ya. Nanti dia jadi cemberut, nanti dia akhirnya jadi tidak menyenangkan gitu ya. Ketika dia membayangkan, wah kamu jangan-jangan di sana Leo udah dengan pasangan barumu, pasti kayak gini, pasti kamu perlakukan dia seperti ini, pasti dia akan bahagia, pasti yang gitu-gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang demikian gitu. Tapi kemudian apakah dia akan marah di situ? Saya rasa kalau untuk marah itu enggak ya, marah kepada kamu gitu. Di situ kalau mari lihat tidak gitu. Karena apalagi jika ternyata
memang dia ini juga sudah punya relationship dengan orang lain ya di saat kalian bersama ini gitu ya. Nah, jadi kamu berarti memang, tapi kamu bukan satu-satunya yang berarti bagi hidupnya dia. Ini orang bukanlah tipe orang yang bucinan gitu ya. Bukan tipe orang yang gegana gitu ketika dengan kamu. Jadi dia lumayan realistis ini orangnya kalau mari lihat gitu ya. Tidak juga ini orangnya ego itu lebih besar gitu ya. Ya, ego akan tetap ada, namanya manusia, tapi dia tidak akan ngasih egonya itu makan, dia tidak akan menggelembungkan dia punya ego gitu. Jadi ini akan cenderung dia itu berusaha untuk tenang, menyikapi, berusaha akan untuk damai lah ya, menerima keputusannya kamu gitu ya. Jadi kalau untuk nungguin kamu gitu ya, atau meminta penjelasan dari kamu, apa sih alasannya kamu ninggalin dia? Saya rasa di situ tidak gitu ya. Ya sudah, kalau memang kamu mau pergi, ya sudah, kamu pergi saja gitu ya. Aku akan mencoba untuk bersabar gitu, menerima kondisi dan keadaan kita yang telah berbeda ini gitu ya. Jadi dia tidak akan berusaha untuk dengan gila-gilaan menjangkau kamu gitu ya, berusaha untuk merubah pikirannya kamu, tidak. Dan orang ini juga nanti akan mengerti bahwa tidak ada yang akan abadi di dunia ini gitu ya. Setiap ada di situ perjumpaan, pasti di situ ada juga perpisahan. Mana kondisi dan keadaan kalian, untuk beberapa ini mari lihat kondisinya LDRan, jarak jauh di situ itu ya. Jadi LDRan, jadi dia juga bisa mikir, oh iya, kamu juga kesian kalau nungguin dia, kamu juga kasihan selama ini gitu ya. Dia tidak, atau kamu tidak bisa mendapatkan arti dari seorang pasangan karena ada jarak yang memisahkan, waktu yang memisahkan kalian berdua gitu ya. Adalah kelegowoan, ada legowo di sini. Tapi duluan pasti dia akan shock, pastilah ya. Awal-awal minggu-minggu pertama dia akan shock, apalagi jika kamu tuh nggak pakai acara pamit-pamitan sama dia ya. Kamu tiba-tiba aja ngeblokir dia gitu. Kamu tiba-tiba aja menutup aksesnya kamu dengan dia, ya kaget. Udah pasti kaget di situ. Wow. Ada apa nih gitu ya. Ya kacau. Awal-awalnya itu ya pasti kacau di situ. Tapi ya karena ada beberapa kondisi, baik dari diri dia, baik itu kondisi dari kamu. Jadi tidak akan ada tindakan-tindakan agresif ya yang akan dia lakukan untuk membolak-balikkan pikirannya kamu, kemudian membalikkan keputusannya kamu. Tidak ada tingkah agresif di sana. Paling-paling ya ada keinginan untuk bicara sama kamu gitu. Kalaulah kamu mau memberikan dia kesempatan, ayo kita bicara baik-baik di sini ya. Nah itu aja. Tapi kalau untuk yang misalnya dia akan dendam sama kamu, sakit hati sama kamu, saya rasa di situ enggak. Lebih kepada kaget, tapi dia akan segera menguasai keadaan dirinya dia. Gitu ya. Jadi dia tuh enggak akan berlarut-larut lama-lama dalam kesedihan gitu ya. Dalam kesepian, dalam kerinduan. Saya rasa dia tidak akan mau terlarut-larut, tapi ya teringat kepada dirimu sekali dua kali, ya itu tetap akan ada. Apalagi jika misalnya ya dia lewat dari warung bakso yang sering kalian tongkrongin gitu ya, atau misalnya apalah hal-hal yang membangkitkan kenangan dengan kamu ya, baru di situ dia seharian atau semalaman dia bisa ingat-ingat tentang memutar kembali memori-memori kalian gitu ya.
dan bahkan dia bisa scroll gitu history chattingnya kalian gitu ya. Tapi hanya sampai sebatas di situ. Hanya sebatas di situ. Tidak ada tindakan-tindakan yang berkelanjutan ya. Awal-awal ya mungkin dia akan coba untuk menjangkau kamu, ajak kamu bicara, ada apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi setelah itu, dengan kamu memberikan jawaban ataupun kamu tidak memberikan jawaban, dia akan lebih cenderung di sini untuk pasif. Gitu ya. Tidak akan cari atau mengambil langkah heboh, rusuh ya, demi untuk bisa mengambil perhatiannya kamu kembali. Nah, bukan berhenti berharap, bahkan di sini ada kartunya ya dengan secara jelas ditampilkan oleh energi kartu tarot kita ini bahwa ya dia paham keadaan dan kondisi dirimu gitu ya, kondisi hubungan kalian. Berharap pun jangan-jangan di situ hanya akan membawa kekecewaan baru bagi dia. Apalagi seperti yang Mari sampaikan bahwa bukan kamu berarti, tapi bukan satu-satunya yang berharga bagi hidupnya dia. Gitu. Jadi ini tidak mau terlarut, tidak mau hancur, ya patah hanya karena sebuah peristiwa hubungan percintaannya dia dengan dirimu, Leo, yang tidak berjalan mulus di situ ya. Oke, baik, kita tinggalkan pembacaan kartu yang pertama ini. Kita akan masuk kepada kamu yang memilih kartu kedua ya. Memilih kartu kedua dari kirinya Mari tadi. Oke, baik, bagaimana apabila kamu pergi meninggalkan dia? Oh, ini bisa kacau ini ya. Ini bisa kacau dia. Itu. Ini akan kecewa. Ini kecewa mendalam, kecewa mendalam. Tuh ya, ini hancur mendalam nanti ini orang. Gitu. Tapi ketika dia hancur, dia bisa jadi akan juga menyeret kamu. Gitu ya. Dia bisa juga akan menyeret kamu. Tunggu kita lihat dulu. Aku tidak peduli. Sikapmu melukai kok. Kayak Mari katakan dia akan hancur. Aku sudah memiliki seseorang yang lain. Wah, akan cepat ya. Aku masih ingin memilih. Wah, akan cepat dia nanti tuh cari penggantinya kamu. Atau memang jangan-jangan hubungan kamu bersama dengan dia ini sudah diwarnai oleh orang ketiga ya. Cerita orang ketiga. Dream. Courage. Ya. Oke, baik. Jadi untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 ini, bagaimana dia ketika kamu pergi ninggalinnya, dia akan marah besar di situ. Gitu ya. Wah, pikiran dia akan kacau, akan kalut dia. Gitu, akan resah dia di situ. Dia akan kecewa berat sama kamu. Dia tidak bisa menerima dengan segampang itu keputusannya kamu. Bahkan bisa jadi di sini dia akan membenci kamu dan kayak Mari katakan tadi, dia akan menyeret kamu untuk merasakan apapun perasaan yang dia alami. Nah, di sini saya lihat dia tuh nggak akan introspeksi gitu ya. Dia nggak akan introspeksi diri dia sendiri. Dia nggak akan mau melihat dengan kejelasan ya bagaimana laju dari hubungan kalian. Yang dia tahu adalah kamu penjahat gitu. Kamu orang yang enggak baik. Jadi akan banyak penilaian-penilaian sepihak yang negatif ya, yang dia akan labelin untuk kamu. Nah gitu. Dia akan bernegatif thinking dulu dan ini bisa dalam jangka waktu lama. Kalaupun dia melihat dirinya dia dalam hubungan kalian, dia pasti akan lihat bahwa kamu menyia-nyiakan orang yang sebaik dia, orang yang seluar biasa dia. Gitu ya. Kamu orang yang merugi ketika kamu pergi dari dia.
Ada memang di situ agak kesombongan di situ. Ya, setelah apa yang aku lakukan untuk kamu Leo, kamu membalas air susu dengan air tuba gitu ya. Maka kamu juga tidak akan aku berikan ketenangan. Butuh waktu untuk sekian lama ya, bahkan ini bisa hitungan tahunan. Dia akan membenci kamu, dia akan mendendam sama kamu. Bisa memang di awal-awal itu ya, dia akan coba untuk ngomong sama kamu, dia akan coba untuk ngajak kamu bicara. Tapi ketika kalian berbicara, saya rasa dia akan lebih banyak menekan kamu gitu ya. Dia akan berusaha untuk merubah pikirannya kamu. Dia menekan kamu bisa dengan cara nangis-nangis, bisa dengan cara gegeran gitu ya. Tapi yang jelasnya upayanya dia, walaupun dia nangis-nangis di situ, biar kamu tuh ngerasa bersalah gitu ya. Dan ketika kamu benar-benar dengan keputusannya kamu tidak mau merubah dirimu yang ingin pergi melangkah, kamu tetap gitu ya, kamu tetap pergi melangkah gitu. Maka di situ dia akan semakin meradang. Di situ dia akan semakin nggak tenang. Nah gitu. Mulut dia bisa berkata aku tidak peduli gitu ya. Tapi pada kenyataannya ada kekecewaan gitu ya. Ada kekecewaan dari dia. Ada kekecewaan dalam dia, dari kamu gitu. Oleh sebab dirimu. Gitu ya. Makanya dia akan bisa cepat untuk nyari orang baru sebagai penggantinya kamu, tapi di situ sebagai pelampiasan. Untuk manas-manasin kamu lah gitu ya. Untuk pura-pura menunjukkan aku baik-baik sajalah gitu. Dan kasihan itu nanti orang yang menjadi penggantinya kamu. Bisa jadi nanti dia akan bersikap sebagai orang yang sedang menumpahkan unek-uneknya gitu ya. Kamu yang dia labelin sebagai pelaku kejahatan, tapi orang yang nanti dekat sama dia yang akan kena imbasnya gitu ya. Dia marah sama kamu, tapi dia akan tumpahkan kepada orang yang baru ini gitu. Padahal tujuannya dia adalah untuk bertopeng di situ ya, bertopeng bahwa aku baik-baik saja tanpa kamu. Lebih dari kamu aku bisa dapat. Kamu pikir aku ini gitu ya, kamu pikir aku ini nggak bisa punya cinta baru gitu ya. 100 kayak kamu ini aku bisa punya. Nah kira-kira gitu. Entah dia sampaikan ke kamu ataupun tidak dia sampaikan, tapi dia nanti akan ngomong kayak gitu ke dirinya dia. Sepele kamu ya, kurang ajar kamu ya. Ini soalnya ini mau ngomong kasar di sini ya, mau misuh-misuh di sini, mau cakap-cakap yang nggak enak didengar gitu. Karena ada luapan pride di situ ya, anger, kemarahan di situ, dan terutama tentang harga diri di sini. Kalau mari tangkap tindakannya kamu lepas dari dia, dianggap itu sebagai tindakan yang nggak tahu diri gitu loh. Jadi ini agak jelek lah ya, agak jelek ini energi yang mari tangkap. Dia bisa nanti itu tidak akan menganggap kamu gitu ya. Misalnya suatu saat besok lusa kamu berubah pikiran, kamu misalnya datang lagi ke dia, misalnya ya someday, kamu menyesal ninggalin dia. Kemudian kamu datang lagi ke dia, wah dia nggak akan nganggap kamu. Dia akan justru bisa merendahkan kamu gitu ya. Dia akan menghina keputusannya kamu, menghina dirimu gitu ya. Bukan menghina keputusan kamu, tapi dia bisa
menghina dirinya kamu. Kamu tidak akan menjumpai seseorang yang manis seperti yang kamu ingat tentang sosok seseorang yang mau kamu tinggalin ini. Berubah dia di situ ya, dengan energi kemarahan dan harga diri yang dia rasakan di situ tercabik-cabik. Kalau untuk dia nyakitin dirinya, saya rasa di situ enggak, gitu ya. Tapi cabikan oleh sebab kamu, itu bisa bikin dia lebih lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih sukses, lebih baik daripada ketika dia sama kamu. Nah, di situ. Ya. Akan berubah dia, akan berubah. Kalau selama ini kamu lihat dia penyayang sama kamu gitu, nanti tuh nggak akan. Jadi dia akan bilang bahwa tidak ada ruang bagi dirimu gitu. Nah, beberapa di antara kalian mungkin kepikiran mau ninggalin orang ini itu karena jangan-jangan dia selingkuh ya dari kamu gitu. Nah, ketika dia melakukan perselingkuhan itu dari kamu sehingga kamu memilih untuk meninggalkan dia di situ tidak merasa bersalah gitu ya. Dia nggak ngerasa bersalah. Bisa nanti ini jadi playing victim. Dia yang men-trigger kamu untuk meninggalkan dia gitu ya. Nah, ketika memang kamu mengambil langkah 1000 menjauh dari dia kecewa dengan keputusan kamu itu. Dia kecewa di situ ya. Jadi apapun yang terjadi di sini gitu ya, itu bisa kamu satu-satunya pelaku gitu ya, pelaku kejahatannya di sini. Jadi dia tuh tidak akan kontemplasi kepada dirinya sendiri, kenapa kamu pergi gitu ya. Iya, dia akan segera mencoba untuk healing, segera mencoba untuk masuk kepada fase kehidupan baru tanpa kamu mendampingi dia gitu ya. Akan segera masuk. Tapi kemudian keikhlasan menerima pilihan-pilihannya kamu itu saya rasa tidak akan terjadi gitu ya. Kalaupun itu terjadi, itu karena terjadi dia lonjakan kesadaran spiritualnya gitu ya. Ada pemahaman-pemahaman baru tentang hak pilih seseorang, sebagaimana dia memilih caranya dia memperlakukan hubungan kalian, caranya dia mendampingi kamu sebagai pasangannya kamu gitu ya. Yang boleh satu-satunya yang boleh memilih dalam hubungan kalian ini, dia anggap itu hanyalah dia gitu. Pilihanmu itu tidak berlaku gitu ya. Pilihanmu tidak berlaku. Mau mencoba memperbaiki hubungan dengan kamu, saya rasa itu tidak. Sekali kamu mencoba untuk meninggalkan dia gitu ya, itu dia akan ingat-ingat terus. Itu dia akan ingat-ingat terus. Sekali kamu pergi mencoba meninggal, makanya sebelum kamu ninggalin dia, kamu pikirkan matang-matang gitu ya. Karena sekali kamu mencoba, kamu tunjukkan secara nyata, mungkin kamu obrolin ke dia, ayo kita bubaran, ayo kita bercerai, ayo kita berpisah. Sekali kamu omongin itu, dia tetap akan ingat dan dia akan memakai peristiwa bahwa kamu pernah ninggalin dia itu menjadi alasannya dia untuk mengikat kamu, tetapi belum tentu di situ mengikatnya kamu itu pure demi membahagiakan kamu, tapi itu hanya bentuk dari caranya dia mengkerangkeng kamu gitu ya, memenjarakan kamu. Nah, di sana. Jadi kamu sedang bermain-main atau kamu sedang berhubungan dengan seseorang
yang agak kurang make kelembutan hati ya. Dia lebih kenceng itu make pikiran, tapi jenis pikirannya itu, dorongan dari pikirannya itu cenderung agak keras gitu ya. Agak keras, agak kasar di situ. Itu yang mari tangkap ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu pergi meninggalkan dia akan coba dulu ngobrol sama kamu, tapi cara obrolannya ini mungkin bukan obrolan yang duduk tenang diam mengambil hatinya kamu, tidak, tapi dengan cara menekan kamu. Kemudian dia tidak setuju dengan keputusan kamu ninggalin dia akan marah, membenci gitu ya. Dia akan memang cepat move on dari kamu, move on secara tubuh fisik gitu ya. Tapi kalau pikirannya tentang kenangan bahwa kamu ninggalin dia, itu akan dalam waktu sangat lama gitu ya. Kamu akan menjadi seseorang si pendosa dan si yang bersalah. Nah, tetap akan seperti itu. Jadi, ketika putus dengan dia, maka selamanya akan putus. Kalau mau menjalin tali silaturahmi dengan baik sama dia, maka itu akan menjadi PR baru yang lumayan besar bagi kamu, Leo. Itu ya. Baik. Ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 3 dari sebelah kirinya Mari tadi ya. Bagaimana jika kamu pergi ninggalin orang ini? Oh, ya. Ya. Oh, ini bisa nih nangis gitu ya. Oh, ini bisa kacau ini. Ini main hati nih sama kamu gitu ya. Kalau Mari lihat, main hati sebenarnya sama kamu. Wah, betul kan kamu tuh nggak cinta sama aku. Benar kamu tuh nggak sayang sama aku. Nah gitu. Aku sudah melepaskanmu. Aku tahu kamu menginginkanku. Penantian ini akan terbayar pasti. Iya. Wah, benar kamu tuh nggak sayang sama aku selama ini ya. Nah, ada yang kayak gituan. Kalau kamu sayang sama aku, nggak mungkin kamu ninggalin aku. Ini lebih kayak energi agak manja di sini ya. Kalau Mari lihat, ini nggak marah sih sama kamu. Ini nggak marah sih sama kamu. Ini bisa ya orang yang agak polos ini ya, Leo ya. Kamu sedang berhubungan dengan seseorang tuh yang polos. Seseorang itu yang agak banyak hayal-hayalannya gitu ya. Dan jangan-jangan ini kamu lagi deket sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau kalau nggak ini Virgo, Taurus, itu ya, Virgo, Taurus. Nah itu ada 5 energi yang Mari tangkap di sini yang paling kuat. Coba cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya seseorang yang kamu pikirkan ini. Aku gengsi untuk mengakui bahwa aku masih cinta. Aku sudah melepasmu. Aku tahu kau menginginkanku. Penantian ini akan terbayar pasti. Ya. Nah, jadi iya, life must go on di sini ya. Hidup tuh masih harus berjalan dengan atau tanpanya kamu gitu. Tapi di sini akan ada dia mengalami sebuah kondisi bahwa dia tertolak gitu. Ada di sini kondisinya tuh grief gitu ya. Dia akan berkabung dulu gitu ya. Dia akan yang, ya ampun, kok kamu ternyata nggak cinta sama aku. Kok ternyata kamu tega lakuin seperti ini ke aku gitu ya. Meraung-raung yang menunjukkan bahwa aku nih kok gimana gitu ya. Kayak anak-anak gitu loh. Ini energi feminim sekali nih kalau Mari tangkap pasangan kamu ini ya. Anak-anak yang polos kayak gitu. Kenapa kamu nggak sayang? Kenapa kamu nggak cinta gitu? Padahal aku tahu bahwa kamu sebenarnya sayang sayang dan cinta sama aku. Tapi kenapa kamu pergi? Nah yang kayak gitu tuh, yang kayak gitu itu bakalan lama. Kalau untuk ngamuk sama kamu,
Iya, boleh dia ngamuk, tapi ngamuknya itu ngamuk sambil manja gitu loh, ya. Ngamuk sambil manja di situ. Kalaupun dia ngomong kasar sama kamu, dia akan cepat untuk minta maaf gitu ya. Misalnya dia saking sulitnya dia untuk mengakui bahwa dia sulit untuk lepas dari kamu gitu. Orang ini memang senang sama kamu ya. Ini suka ini sama kamu. Ada cinta juga ini sebenarnya dia dari kamu. Nggak tahu lah apa yang bikin kamu itu kemudian pergi ninggalin dia ya. Apa karena kamu ngelihat dia ini childish gitu ya. Di saat kamu sedang mencari hubungan yang mateng, nggak taunya kamu dipertemukan semesta dengan modelnya seorang yang pengen dimomong gitu kan. Ya kamu udah nggak cocok lagi dengan model asmara yang seperti ini atau model hubungan yang seperti ini ya, barangkali gitu makanya kamu pergi ninggalin dia. Ini orangnya boleh ini ada kemelekatannya dia ke kamu gitu ya. Jadi selama hubungan kalian, kamu adalah orang yang bisa diandelin gitu. Kamu adalah sosok kekasih yang selama ini hanya dia lihat itu dari layar televisi atau dari buku novel komik yang pernah dia baca gitu ya. Nah, jadi dia bermain hati, tapi ini memang tidak mateng orangnya gitu ya. Suka, lebih cenderung kalau mari katakan di sini energinya itu sebenarnya suka aja gitu. Dan memang energi yang seperti ini itu bisa berubah-ubah atau dia tuh bisa mudah jatuh hati terhadap orang lain. Mudah jatuh hati. Ketika kamu dengan dia, dulu coba ingat ya. Kalau mari katakan mungkin kamu susah ngedapetin dia, tapi secara hubungan ya. Tapi kalau secara hati, ini cepet ini. Seneng sama kamu itu dulu cepet. Nah itu kalau mari tangkap di sini ya. Seneng sama kamu cepat. Nah maka ketika kamu lepasin dia, dia pun dengan akan mudah, cepat seneng sama orang baru. Gitu. Nggak akan lama ini posisinya posisi berkabung kayak gitu ya. Nggak akan lama. Sebentar aja. Sebulan, 2 bulan. Hanya kayak gitu aja. Nah. Tapi ini nanti akan coba untuk menjalin hubungan komunikasi dengan kamu. Rasa-rasanya di sini dia akan usahakan. Gitu ya. Biar dia dengan kamu itu bisa tetap keep in touch. Dia masih bisa tahu kamu tuh sedang apa, sama siapa. Ada keinginan yang seperti itu ya dari dia kalau misalnya kamu pergi ninggalin gitu. Boleh dia nanti akan mencoba untuk mempengaruhi kamu gitu ya, mempengaruhi kamu bahwa sebenarnya kamu tuh nggak mau kok ninggalin dia, bahwa sebenarnya kamu tuh cinta kok sama dia. Akan dia coba pengaruhi kamu. Tapi ini coba pengaruhinya ini dengan cara pelan gitu ya. Dengan cara model-model smooth gitu ya. Halus sekali nanti tuh caranya dia. Nah, di situ. Ketika kamu bilang kamu mau lepas, ya dia pura-pura aja bahwa ya nggak masalah. Kalau kamu sudah jatuh hati dengan orang lain, ya nggak masalah. Kalau kamu tuh ternyata cinta sama orang lain, ingin menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Dia katakan itu nggak masalah. Tapi sebenarnya itu sebuah masalah bagi dia.
Nah, tapi permasalahan yang dia anggap ini dalam hubungan kalian, dia tuh nggak akan bikin seperti pembacaan yang nomor 2 tadi gitu ya, menarik kamu untuk merasakan kepedihan ya gitu ya. Yang nomor 2 tadi tuh ada ego yang tercabik-cabik di situ, ego yang harus diberikan asupan bahwa aku bukan orang sembarangan yang bisa ditinggalkan gitu ya. Nah kalau yang nomor 3 ini ya nggak apa-apa lah gitu, karena dia masih tetap akan pakai hati juga dalam menyikapi hubungan kalian ini gitu. Dan ini nanti ya dalam pikirannya dia bisa membuat sebuah skenario bahwa kamu dan dia itu masihlah pasangan gitu. Dia akan bikin sebuah dunia ya di dalam angan-angannya dia, sebuah dunia yang di situ bercerita tentang kamu dan dia hidup bahagia seperti film-film Disney princess itu ya. Nah, di sana. Ini orangnya soalnya penghayal ini. Kalau mari lihat. Penghayal. Nah, kita. Jadi dia tetap akan nanti meyakinkan dirinya dia bahwa di sini sebenarnya tidak ada perpisahan, gitu ya. Dia berpura-pura di situ. Dia ciptakan sebuah panggung dalam imajinasinya dia. Gitu. Bahwa kalian ini saling mencintai gitu ya. Kamu itu tidak bisa hidup tanpa dia. Dia adalah belahan jiwanya kamu. Gitu ya. Dia adalah sosok seseorang yang kamu cintai sampai akhir nafasnya kamu gitu. Tapi di dalam dunia nyata, dalam dia bersikap sama kamu, ya dia nggak akan posisikan bahwa dia ini kekasihnya kamu. Hanya di dalam kamar, hanya di dalam imajinasi, yang dimana itu hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi di sana. Cuman kita hanya ngelihat melalui kartu tarot ini, tarikan energi dari dia ini, bahwa dia akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi gambaran kayak gimana itu secara jelasnya ya nggak tahu. Tapi yang intinya bahwa kamu dan dia adalah putri dan pangeran yang sedang naik kereta kencana keliling kota, menikmati keindahan, kebahagiaan, menikmati cinta dan bla 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 segala macam gitu ya. Nah, di sana. Jadi tadi bahwa dia akan menghayal-hayalkan bahwa ada cinta yang sebesar dunia ya, seluas lautan dari kamu untuk dia gitu. Kalau ngejar kamu di sini, saya rasa di awal-awal maulah dia ngejar kamu, tapi ngejarnya di sini dalam artian hanya bentuk ngajak kamu ngomong gitu ya. Hanya dalam bentuk ngajak kamu ngomong. Tapi dia nggak akan nunjukin bahwa dia masih ingin menjalin hubungan sama kamu. Dia nggak akan tunjukkan bahwa dia berusaha untuk memutarbalikkan keputusannya kamu dari yang tadi mau ninggalin, kemudian balik lagi jalan sama dia. Dia nggak akan lakukan itu ya. Hanya nanti agak cara pelan-pelan gitu ya, cara-cara halus kayak mention nggak jelas gitu. Nah itu aja nanti yang akan dilakukan. Misalnya tiba-tiba ngirim fotonya kamu gitu ya, atau ngirim fotonya kalian gitu ya, untuk bikin kamu tuh tetap ingat bahwa dia nih ada nih. Nah kayak gitu ya. Tetap dia akan ninggalin kamu secara tubuh fisik. Dia akan masuk dalam petualangan-petualangan hidup dia yang lain. Entah ini memang karena usia dia tuh terbilang masih cukup muda, jadi dia ya dari satu keadaan, dari satu kisah, ya sebuah kelaziman untuk masuk ke kisah yang baru di situ ya. Tapi tetap dia akan membawa angan-angan, imajinasi, gambaran-gambaran yang antara ada dan tiada tentang dirinya kamu, tentang hubungan kalian gitu ya. Ada cinta di sini, ada sayang di sini, gitu. Dia akan patah hati, tapi patah hatinya ini modelnya tuh sebentar, tidak akan merusak dirinya dia,
karena dia punya cara tertentu seperti Mari sampaikan tadi, itu yang akan menjadi pengobat hatinya dia gitu. Memutuskan silaturahmi dengan kamu, saya rasa di situ dia nggak akan mau gitu ya. Kalau nggak bisa hubungan kekasih, hubungan kakak adik atau hubungan pertemanan juga, ya nggak apa-apa lah katanya kita. Ya dia bisa berkompromi di sana. Oke, baik. Kita tinggalkan pembacaan kartu nomor 3. Sekarang Mari akan masuk untuk pembacaan kartu nomor 4 dan ini menjadi kartu terakhir bagi kamu Leo. Oke, baik. Bagaimana jikalah kamu pergi ninggalin dia? Oke. Baik. Ini akan menjadi pecinta ya. Ketika kamu pergi dari hidupnya dia, dia akan menjadi pecinta di situ. Pecinta dalam artian apa? Maksudnya di sini ya mungkin dia akan pertama-tama itu dia akan ngerasain pedih ya ketika kamu meninggalkan dia. Pedih lah, pedih, udah pasti pedih di sini. Karena kalau Mari lihat memang dia cinta sama kamu sebenarnya ya. Dia sayang sama kamu sebenarnya di sini. Dia pedih. Tapi dari kepedihan dia itu nggak bikin dia menjadi seseorang yang dingin hati, tidak bikin dia tuh jadi seseorang yang pesimis akan cinta, pesimis akan sebuah hubungan. Jadi dia ini nggak akan ngomong bahwa laki-laki tuh buaya itu semua, nggak akan dia omongin kita, gitu ya. Untuk ucap-ucapan hanya di bibir saja mungkin iya, tapi apakah itu menjadi pemahaman bagi dia? Tidak, gitu. Tidak akan menjadi pemahaman seperti itu. Jadi dia itu, ini kan Mari katakan dia ini cinta sama kamu, aku sayang kamu, gitu. Aku menunggumu. Makanya dia nanti akan menjadi pecinta. Jadi dia tuh yang hanya akan, kamu ninggalin aku, ya ampun, di sini aku patah hati. Awal-awalnya ya dia takut, dia resah, dia sedih, dia galau. Segala macam lah ya, model-model bagaimana itu orang patah hati akan dia lakukan. Tapi ini tidak sampai untuk menyakiti dan merusak dirinya dia, misalnya nyayat kayak gitu ya, atau coba untuk bunuh diri, nelan pil tidur gitu ya. Tidak di sana. Dia yang kayak hanya dalam diam dia akan pedih ya, sakit ya tanpa kamu gitu, sakit banget tanpa kamu gitu. Tapi ya gimana, aku akan memaafkan kamu karena aku nih cinta sama kamu Leo, aku nih tulus sama kamu, aku nih bener-beneran lah sama kamu. Dia kayak gitu, kamu adalah cinta bagi hidupnya aku, dan aku tahu pasti kamu pun mengerti bagaimana sesungguhnya diriku ini ke kamu, katanya kita. Tapi apabila memang kamu mau pergi tinggalin aku karena kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku gitu ya, maka aku pun akan ikut bahagia. Nah, di situ dia. Jadi kemudian ada kelapangan di situ ya, lapang hati dia, ada kayak terang pikirannya dia gitu. Dia tidak akan mendendam, dia tidak akan sakit gitu ya dalam hubungan ini. Maksudnya sakit tanda kutip, sakit dalam artian dia akan pesimis, apatis, membenci gitu ya, mencari pembalasan, mencari peluapan emosi di dalam diri, ada kemarahan atau apa di situ. Saya rasa ini enggak. Ini damai banget orangnya. Ya, boleh ya dipertimbangkan kembali apabila kamu mau meninggalin orang ini, dipertimbangkan lagi masak-masak ya, karena jangan-jangan kamu tuh nggak akan dapat lagi orang yang seperti ini. Tapi ini saran untuk kamu yang ini ya, saran untuk kamu jikalah ini suaminya kamu, istrinya kamu, atau pacarnya kamu. Bukan cerita tentang cinta segitiga ya, bukan ini cerita tentang kamu dengan suami orang ya. Kalau dia suami orang atau dia istri orang atau dia pacar orang, ya enggak usah lah baiknya ya, nanti ada karma di situ. Tapi kalau ini adalah suami kamu, istri kamu, pacarnya kamu, tunangannya kamu, dipertimbangkan kembali untuk meninggalkan dia. Karena ada ketulusan, terlepas dari kekurangan
dia gitu ya. Tapi ada di sini hati yang sedang bermain. Ada di sini hati yang tulus gitu ya. Hati yang di sini atau seseorang dengan energi yang positif banget sama kamu. Nah, gitu ya Leo ya. Aku akan ikut berbahagia dengan kebahagiaan kamu gitu. Dia tidak akan mengganggu gugat keputusan kamu untuk meninggalkan dia gitu ya. Terserahlah kamu itu mau seperti apa, tapi yang jelasnya dengan besaran cinta yang aku miliki kepada kamu, tetap sampai kapanpun cinta ini akan ada. Tetap akan ada ruang bagi kamu dalam hidupnya aku. Terlepas dari bagaimana keadaan dan kondisi aku dan kondisi kamu, Leo. Katanya gitu ya. Dan semakin lama perasaan cintanya dia nih ke kamu akan semakin dalam. Nah, yang mari katakan bahwa dia akan menjadi seseorang yang pecinta di sini. Dia bisa akan semakin mudah tersentuh hatinya gitu ya. Boleh jadi untuk beberapa tapi tidak banyak ya. Dia ini bisa menjadi membuka hubungan dengan banyak orang. Membuka kedekatan dengan banyak orang. Tapi mari nggak bisa bilang ini playboy atau mari nggak bisa bilang ini orangnya playgirl. Karena dia hanya akan setia nanti kepada cinta. Dia tidak dia udah lain dia ya. Universe-nya itu udah lain. Wah, ya, dimensinya dia tuh nanti udah lain. Jadi dia tuh bukan hanya melihat ada sosok si A, sosok si B, sosok si C. Tapi dia akan melihat nanti manusia ini ngelihat jiwa gitu. Jadi nanti tuh yang dia sayangi itu jiwa gitu. Kalaupun dia nanti di situ dilabelin dengan si peselingkuh, tapi maksudnya dia bahwa aku sayang sama orang itu, aku sayang sama si ini, aku sayang sama si itu, aku sayang. Aku tahu rasanya itu sedih, rasanya itu tidak dicintai. Aku tuh ngerti rasanya itu kesepian, gitu ya. Nah, jadi dia mau datang tuh sebagai sosok malaikat bagi hidupnya orang. Nah di sana, bahkan ketika kamu sekalipun nanti, kamu misalnya ya, kamu ngeblok dia, gitu. Kamu ngeblok dia 2 tahun, 3 tahun, sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi tiba-tiba kamu tuh buka chatting, tiba-tiba kamu tuh nelfon dia, ya, kamu telepon dia. Dia akan tidak marah sama kamu, tapi dia justru senang. Hai, apa kabar Leo? Gitu. Wah, udah lama kamu ya nggak telepon aku. Nah, yang kayak gitu langsung. Gimana kamu? Kamu sehat? Kamu baik? Nah, kayak gitu dia nanti. Langsung dia yang nunjukin bahwa ada limpahan kasih untuk kamu, dari dia untuk kamu. Nah, itu ya. Dia nggak akan pura-pura jaim lah gitu ya. Dia nggak akan yang pura-pura ketus, kejam sama kamu. Tidak. Dia akan sambut kamu dengan tari-tarian apabila bisa gitu ya. Langsung ini kayak dia tuh friendly sama kamu. Energi itu energi friendly, energi bersahabat dengan kamu. Tidak ada di sini konflik, tidak ada di sini permasalahan karena keputusannya kamu ninggalin dia. Iya, dia butuh waktu untuk menerima itu. Tapi begitu dia menerima keputusan bahwa kamu pergi meninggalkan dia, dia akan langsung menjadi seseorang yang kayak apa ya? Kayak apa dia bilang ya? Gambaran kayak dia seorang Romeo kayak gitu loh. Tapi ini nanti nggak nakalin orang gitu ya. Dia tuh nggak akan nyari-nyari orang untuk cinta satu malam lah, nyari-nyari orang untuk hanya dijadikan pelampiasan emosinya dia. Enggak.
Nanti dia makin akan sayang dengan kehidupan gitu ya. Naik ini level kesadaran spiritualnya. Di sini nanti naik gitu. Dan bahkan ketika dia lepas dari kamu, saya rasa vibrasi dia itu akan cepat narik orang yang memang butuh seseorang yang tulus. Gitu ya. Dia akan cepat dipertemukan sama soulmate-nya dia. Dia akan masuk ke pernikahan. Cepat akan masuk ke pernikahan. Nah, jika kamu, ya itulah pokoknya ya, dia akan segera ketemu dengan seseorang yang sama amazingnya dengan dia. Ini orang baik soalnya. Ini orang baik. Nah gitu ya. Dia akan nanti nggak nyungsep ini hidupnya, itu udah pasti ya, nggak nyungsep. Bahkan dia tuh nanti akan bersinar gitu ya. Dia akan lebih berkelimpahan berkat gitu. Karena nggak ada dendam, nggak ada di sini energi benci. Murni, ini orang murni. Ya tapi ya jangan disandingkan dengan dewa-dewi gitu ya, level dewa-dewi, enggak. Seininya manusia lah, segambaran sebagai manusia lah. Nah gitu. Dia akan sayang nanti sama banyak orang. Jadi itu ya tindakannya dia dalam hubungan kalian. Dia tidak akan mengejar-ngejar kamu. Dia tidak akan komplain dengan keputusannya kamu mau ninggalin dia. Dia tidak akan keberatan di situ. Walaupun dia butuh waktu nanti untuk berproses. Ya, tetaplah akan ada sakit hati. Tetap akan ada sedih di situ. Tapi tidak akan lama. Nggak akan lama. Gitu. Nanti dia akan jadi semakin sayang sama kamu. Semakin cinta dia sama kamu. Gitu ya. Nanti dia akan panjatkan doa banyak-banyak gitu. Agar kamu di sana bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa sayang sama kamu. Bertanggung jawab kepada kamu. Kamu memiliki keberlimpahan hidup gitu ya. Nanti akan dia panjatkan hal-hal yang indah untuk kamu. Tuhan jaga Leo, lindungi dia Tuhan, yang mudah-mudah kayak gitu. Dia akan menyentuhnya kamu dalam doanya dia. Dia akan terkoneksi kepada kamu melalui Tuhan gitu ya. Dengan berjumpa Tuhan, dia anggap bahwa dia sedang berjumpa sama kamu juga gitu. Ada di sini kartu malaikat gitu ya. Sosok Roh Kudus, sosok Tuhan di sana. Nah kita. Jadi dia akan sayang lah, akan sayang sama kamu nanti di situ. Walaupun dia pasif. Cintaku padamu tak pernah padam, aku rindu. Nah, dari situ ya aku rindu. Aku rindu, cintaku tak pernah padam, aku menunggumu. Berarti kan di situ dia energinya pasif. Tidak ada langkah-langkah proaktif yang gila-gilaan yang akan dia lakukan ke kamu. Karena dia ini bisa paham, dia bisa nanti akan mengerti. Kamu pun sedang mencari kebahagiaannya kamu. Mungkin kamu merasa tersiksa ketika kamu dengan dia. Dan tidak layak orang seperti kamu, Leo, mendapatkan siksaan kehidupan, siksaan batin dari dia. Gitu. Dia nggak mau menjadi penjahat. Menjadi seseorang yang menghancurkan mimpi-mimpinya kamu. Gitu ya. Menghalang-halangi upayanya kamu untuk menciptakan kehidupan seperti yang kamu mau. Gitu ya. Dia tidak akan menjadi batu ganjalannya kamu. Dia akan bebaskan dirimu, dia akan lepaskan dirimu. Dan ketika dia membebaskan dan melepaskan kamu, dia akan dengan percaya diri menumbuhkan cintanya kepada diri dia sendiri dan tidak kurang besaran cinta kepada diri sendiri, besaran cintanya kepada kamu. Nah gitu ya. Semakin hari semakin bertumbuh. Karena dalamnya cinta, makanya dia cepat nanti untuk move on, gitu ya. Karena total dalam nanti menumbuhkan cinta padamu, Leo, dia akan total di situ, nggak nanggung-nanggung di situ. Ya namanya orang yang cinta ya, nggak ada komplain, nggak ada keberatan. Kamu dianggap sebagai sosok seseorang yang sudah sempurna, gitu ya, yang layak juga untuk dicintai, dikasihi, mendapatkan hidup yang luar biasa, gitu ya. Nah di sana.
kalaulah kamu berkenan membuka koneksi dan hubungan komunikasi dengan dia, walaupun akhirnya kamu tuh memilih untuk tidak menjadikan dia sebagai pendamping hidupnya kamu, dalam komunikasi-komunikasi itu kalian bisa menjadi sahabat di sana. Dan dia akan pastikan bahwa kamu tahu dia itu cinta dan sayang sama kamu, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang bukan lagi memaksakan, tidak lagi menggunakan dorongan-dorongan ego. Dia akan yakinkan kamu di situ. Nah, sana ya. Jadi kamu akan nyaman kalau kamu ninggalin dia, tidak usah merasa bersalah gitu ya. Apalagi jika kamu tuh ada pertimbangan-pertimbangan yang wow gitu ya, atau kamu sudah bertemu dengan seseorang yang bisa mewujudkan mimpi-mimpinya kamu lah, atau apalah pertimbangannya, ya monggo silahkan gitu ya. Tapi sebelum itu, dari pertimbangkan kembali menjadikan orang ini sebagai sosok seseorang yang menjadi pendampingnya kamu juga gitu ya. Oke, baik, itu aja ya Leo ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Aduh, sampai belibet. Udah 1 jam soalnya. Udah kering ini tenggorokan. Itu aja dulu. Mudah-mudahan mampu kamu pahami apa yang coba Mari sampaikan di sini. Sehat-sehat di sana biar kita bisa ketemu di video reading Mari yang berikutnya.